Shalom saudara-saudara. Pagi kita bersama-sama mau beribadah, mau bersyukur, mau mempercayakan kehidupan kita. Kalau kita sudah diberkati dengan luar biasa sepanjang minggu ini, semuanya itu karena kasih anugerahnya yang begitu indah. Mari kami undang bangkit. Kita akan memuji Dia, kita akan menyerukan Dia. Kita percaya bahwa Yesus adalah Allah yang besar, Allah yang ditinggikan dan patut kita serukan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau bunuh batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku.
Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Katakan, terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku. Haleluya. Yesus katakan, ku sujud. Ku sujud dan berterima kasih. Beri kemuliaan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami ada sebagaimana kami ada. Semuanya itu karena kasih anugerah-Mu, karena karya-Mu, karena Engkau begitu mengasihi kami. Oh Tuhan, biarlah kami sama-sama datang ke hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu. Kami mau menanggalkan segala beban, segala apapun, karena kami percaya Engkaulah Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, yang menciptakan kami dan seisinya. Terima kasih Tuhan, layakan kami Tuhan, semuanya tidak terkecuali Tuhan. Baik kami yang di mimbar maupun semua jemaat yang hadir, bahkan yang dalam perjalanan. Engkau saja yang atur Tuhan, Engkau saja yang lindungi, lingkupi kami semua. Terlebih dahulu ampuni kami, biarlah bereskan hati kami supaya kami berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan limpah-Mu dari awal pertengahan sampai dengan firman-Mu, sampai dengan kesudahan acara ini. Hanya dimuliakan, ditinggikan nama-Mu di atas segalanya. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan ya. Mari kita akan bersorak-sorai memuji namanya. Dan penuh kemuliaan.
Semua sehat ya? Semua mau bersukacita? Mari kita tunjukkan ke kanan kiri, kita senyum, kita berikan yang terbaik semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya kita tidak sepaneng saudara-saudara. Kita mau memuji, kita lepaskan semua beban. Kita yakin ada mukjizat terjadi di tempat ini karena iman kita percaya hanya kepadanya. Terpujilah namamu Tuhan. Mari kita tinggikan Dia kembali. Bisa duduk ya, tapi kalau yang masih kuat kita mau terus meninggikan namanya. Kalau kita sudah ada di sini berarti kita adalah pemenang-pemenang ya saudara-saudara. Kita mau bangun pagi, mengorbankan waktu dan segalanya untuk Tuhan. Mari kita sambut ku menang, ku menang.
segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang di dalam peperangan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Kita percaya ya, langit dan bumi pun mau menyembah Dia. Mari kita sembah Dia terus tinggikan namanya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Oh, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus itu Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Kita bersyukur saudara-saudara ya, langit dan bumi saja mau menyembah karena kita diciptakan dengan segala yang paling sempurna saudara-saudara. Mari sebentar kita akan mendengarkan pujian daripada kaum muda dan bersama sekolah minggu. Sebelumnya kita akan angkat pujian Dia Tak Pernah Gagal. Persiapkan diri adik-adik.
Yesus Raja. Silakan duduk saudara-saudara. Mari kita dengarkan suara dari adik-adik kita. Kita bersyukur ya saudara-saudara kalau generasi kita mau meninggikan namanya, mau mencintai dia. Saudara-saudara mau dicintai Tuhan Yesus, maka kita pun harus mencintai dia terlebih dahulu. Karena dia itu sudah terlalu besar mencintai kita. Lahir dalam kesederhanaan, dalam segala kekurangan, tetapi
tetapi dia tetap mengasihi kita, bahkan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu semua karena cintanya, kasihnya kepada kita. Mari sebentar kita akan menyambut firman-Nya. Kami undang bangkit berdiri. Yesus, aku cinta padamu. Kami mengucap syukur pagi ini Tuhan. Benar Tuhan, Engkaulah adalah jaminan hidup kami Tuhan. Hidup kami ada di tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman, sebagian firman-Mu Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan.
pakai hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kamu perlu sampaikan Tuhan melewati hamba-Mu. Lewat bibir dan lidah hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom, haleluya. Puji Tuhan, senang pagi hari ini bisa kembali bertemu, berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Karena kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup kita. Amin. Kita bersyukur menyaksikan anak-anak kita boleh berjuang bangun pagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kasih jempol, bukan cuma satu tapi 2 jempol. Tuhan memberkati, ke depannya akan menjadi lebih baik. Sekali lagi kami orang tua bangga, bahagia. Anak-anak kami datang beribadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, berbicara mengenai pembelaan, perjuangan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, itu sungguh luar biasa. Saya teringat dengan satu peristiwa yang sangat bersejarah. Itu terjadi di Surabaya 10 November tahun 1945. Pada waktu itu Surabaya mau kembali dijajah oleh Inggris. Tapi dari seorang yang bernama Bung Tomo atau nama aslinya Sutomo. Dia menyampaikan pidatonya waktu itu melalui radio. Dia berkata bahwa merdeka atau mati. Merdeka atau mati. Dalam arti kalau tidak merdeka lebih baik mati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, 10 November tahun 1945 adalah merupakan satu hal yang sangat bersejarah, khususnya untuk Surabaya sana. Dengan semangat perkataan merdeka atau mati, para tentara, pejuang-pejuang rakyat, mereka tidak mau lagi dijajah. Karena pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 tentunya kita tahu sudah diproklamasikan bahwa kemerdekaan Indonesia. Tetapi toh pada waktu itu Inggris masih ingin menjajah. Lewat dan cerita yang bersejarah itu Bapak Ibu Saudara, hal yang sama juga itu menjadi pengalaman kehidupan kita, bukan? Kita sudah dimerdekakan oleh kuasa darah Yesus. Dari apa saja. Tetapi toh terkadang kuasa kegelapan ingin coba-coba lagi menjajah hidup kita. Semboyan ini bisa terjadi dan menjadi semangat buat kita. Ingat, kalau kita tidak merdeka mempertahankan kemerdekaan itu, rohani kita akan mengalami kematian. Jadi kita harus punya satu pilihan. Kita harus merdeka terhadap dosa. Yang setuju katakan amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang membawa hidup kita untuk senantiasa bersemangat. Entusiastik. Sangat penting dalam diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Entah itu sebagai kepala rumah tangga, seorang bapak, seorang ibu rumah tangga. Semangat itu tetap harus ada dalam diri kita. Setiap saat, setiap waktu, kadang-kadang kelemahan-kelemahan itu datang dalam diri kita. Entah melalui apa saja, ingat kuasa kegelapan bisa saja mengambil situasi keadaan, entah itu termasuk perkataan orang, perkataan suami, perkataan istri, perkataan anak yang bisa saja melemahkan semangat kita.
Tetapi mari pagi hari ini kita mau tetap bersemangat. Dalam bidang apapun semangat ini penting Bapak Ibu Saudara. Di hari Sabtu di Beston pagi saya sudah sampaikan hal ini Bapak Ibu Saudara. Saya yakin juga anak-anak kita harus tetap bersemangat dalam belajar. Belum bekerja, semangat belajar, sekolah. Gapai cita-citamu setinggi mungkin. Anak-anak katakan amin. Tidak boleh lemah, tidak boleh menyerah. Orang yang bersemangat adalah orang yang hati dan pikirannya dipenuhi firman Tuhan. Selalu optimis dan positif karena menyadari rencana Tuhan atas dirinya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Entah itu persoalan, entah itu kata-kata yang merendahkan kita. Orang percaya yang hidupnya dipenuhi firman itu selalu akan mendatangkan kebaikan. Apa bisa kata-kata melemahkan membuat kita mendatangkan kebaikan? Bisa Bapak Ibu Saudara. Dengan kata-kata yang melemahkan itu kita bisa bercermin dan kita bisa belajar menunjukkan bahwa itu tidak betul. Sebagai pemacu, sebagai cambuk untuk kita maju dan bersemangat. Seperti dalam Roma pasal 8 ayatnya 28 kita akan baca bersama-sama. Saya undang semua bangkit berdiri. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Pada hitungan ketiga kita baca ayat firman Tuhan ini. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih, silakan duduk. Kita sangat bersemangat dalam hidup ini karena mengetahui bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang baik, penuh kasih mesra dan turut bekerja dalam segala sesuatu di hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Kita garis bawahi segala sesuatu. Tidak hanya situasi yang nyaman buat daging kita. Tidak hanya situasi yang membuat hati kita gembira. Tetapi tekanan, himpitan, tantangan pun termasuk di dalamnya. Segala sesuatu itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Awal tadi saya sudah katakan bahwa orang yang bersemangat adalah orang yang hati dan pikirannya dipenuhi firman Tuhan. Pagi hari ini biar hati dan pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Termasuk di dalamnya kelemahan-kelemahan tubuh yang ada dalam diri kita. Rasul Paulus sanggup berkata bahwa justru aku bisa bermegah karena ada duri dalam dagingku. Ada kelemahan dalam diriku. Bapak Ibu Saudara jangan pernah menyerah dengan kelemahan-kelemahan, keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam diri kita. Katakan amin. Maju sebagai seorang bapak yang harus bertanggung jawab untuk keluarganya. Maju sebagai ibu rumah tangga yang harus mengelola dengan baik keluarganya. Mendidik dan mengerahkan anak-anak. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, karena itu saat
sebentar lagi memasuki hari yang baru. Marilah kita mengambil komitmen baru untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengikuti Tuhan Yesus. Tinggalkan dosa-dosa lama, tinggalkan pikiran-pikiran yang tidak baik. Tentunya saya tidak mau kasih daftar berbicara mengenai dosa-dosa lama dan pikiran-pikiran yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara mengerti dan memahami itu, mari. Pikiran-pikiran yang tidak baik termasuk di dalamnya adalah meragukan rencana Tuhan yang indah itu dalam diri kita. Memang Bapak Ibu Saudara untuk kenyataan bisa tidak kita pungkiri. Berat, sukar dan sulit, tetapi bersemangat. Katakan bareng-bareng 2, 3, bersemangat. Tuhan Yesus memberkati. Sedang berjuang untuk memajukan usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara, banyak saingan. Kene dodolane kuwi podo melu dodolane kuwi. Kalau mau dipikir, kalau mau ditimbang, piye carane. Tetapi kita ingat janji Tuhan. Pasti ada perbedaan. Bagi orang percaya yang hidupnya dipenuhi firman Tuhan. Bukan dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang kotor. Tetapi hidupnya dipenuhi dengan firman Tuhan. Dari kitab Amsal, pagi hari ini saya ingin ada 3 kebenaran bagaimana supaya kita selalu bersemangat di dalam hidup ini. Pertama, untuk selalu bersemangat, hindari kepedihan hati. Pernah merasakan hatinya pedih Bapak Ibu Saudara? Padahal di dalamnya tidak disenggol, tidak disentuh oleh seseorang. Tetapi kepedihan hati itu kadang-kadang tiba-tiba datang. Perkataan-perkataan yang merendahkan kita. Kadang-kadang membuat hati ini pedih. Oleh sebab itu dari kitab Amsal yang saya ingin sampaikan, ada 3 kebenaran bagaimana supaya kita selalu bersemangat. Yang pertama adalah untuk jangan begitu memperhitungkan atau memberi peluang kalau hati kita itu pedih. Kondisi keadaan hati yang pedih itu bisa saja datang kapan saja. Setelah ibadah ini pun bisa saja, melalui apa saja. Tetapi mari kita akan lihat dalam Amsal 15 ayatnya yang ke-13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kira-kira kalau kita pelihara hati yang pedih bermanfaat atau tidak Bapak Ibu Saudara? Tidak ada manfaatnya. Buat apa kita pelihara itu? Buat apa kita tetap izinkan untuk tinggal di hati kita? Jadi sekali lagi, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Banyak hal di dunia ini yang membuat kita merasakan kepedihan hati, merasakan kecewa, merasakan kepahitan. Tetapi saat kita mengenal akan kasih Tuhan dan rencana Tuhan, itu semua mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Untuk hati kita semakin kuat, Bapak Ibu Saudara. Efesus pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Minggu lalu saya berbicara mengenai hubungan antara orang tua, anak,
dan menantu. Ingat, kuasa kegelapan bisa pakai apa saja, situasi apa saja, dia akan menyusup untuk membuat hati kita pedih. Tetapi kalau kita tahu bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan, kita akan tetap bersemangat. Amin. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Seperti apa yang dinyanyikan oleh anak-anak kita. Sio, sio, sio manise. Lanjutannya gimana? Ale semua disayang Tuhan Yesus. Yuk boleh nyanyikan ini sepenggal saja. 2, 3. Sio, sio, sio manise. Ale semua disayang. Tidak bisa kita ukur Bapak Ibu Saudara. Tinggi, dalam, panjang dan lebarnya kasih Tuhan. Ada yang bisa mengukur Bapak Ibu Saudara? Oleh sebab itu dengan dasar kasih Tuhan yang tidak terhingga itu, jangan sampai kita menyerah dalam keadaan apapun. Tuhan pasti bela usaha pekerjaanmu. Tuhan pasti bela sekolah anak-anakmu. Tuhan pasti tolong pergumulanmu yang harus diselesaikan mungkin tiap bulan. Tuhan tahu, katakan amin. Saat kita memahami kasih Kristus itu betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya, maka kita akan dipenuhi senantiasa dengan semangat hidup yang berkobar-kobar. Juga saat melangkah di setiap hari. Kasih Tuhan tidak pernah kurang, setiap harinya baru. Katakan amin. Yang kedua, untuk selalu bersemangat, hindari patah semangat. Maksudnya apa? Amsal 17 ayatnya yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Untuk tetap bersemangat, hindari patah semangat. Patah semangat sekali lagi ini disebabkan karena kita tidak memandang kepada kasih Tuhan Yesus yang besar. Yang tidak bisa pernah kita ukur dari segi manapun, yang melebihi besarnya masalah kita. Katakan amin. Yang melebihi besarnya dari penderitaan kita. Yang melebihi besarnya kasih Tuhan itu dari setiap perjuangan kita. Saya berpesan kepada anak-anak yang sudah nyanyi tadi, harus bertanggung jawab dalam menempuh pendidikan. Itu tidak akan pernah datang 2 kali. Boleh katakan ini anak-anak semangat. 1, 2, 3. Aduh kurang. Perlu dibantu papa mama? Enggak ya? Enggak ya? 1, 2, 3. Buktikan ya. Harus rajin belajar. Karena itu untuk kebaikan kalian semua. Orang tua berdoa dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kalian. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Jangan biarkan patah semangat itu kita pelihara di setiap kehidupan kita. Pandanglah senantiasa kasih Tuhan Yesus yang besar. Pandanglah senantiasa kebaikan Tuhan Yesus yang besar. Maka hati kita akan bergembira. Dan ia adalah obat yang manjur untuk memberikan kepada kita kesehatan, kebahagiaan, sukacita dan semangat yang baru
di setiap hari. Pikiran kita mungkin sedang berjalan. Orang ngerti perjuanganku. Orang ngerti bebanku. Tetapi apakah dengan kita memikirkan itu bisa terselesaikan? Tidak. Tetapi beda dengan kita semangat dan memahami bahwa rencana Tuhan itu yang indah akan digenapkan dalam hidup kita dan keluarga kita. Itu mendatangkan kekuatan buat kita dalam menjalani hari-hari. Yang harusnya menghadapi pelanggan, situasi hati yang patah, saya kira ekspresi wajahnya beda dengan ekspresi hidup yang bersemangat. Pernah alami itu? Apalagi nih bicara kalau pembelinya sedikit rewel. Hati ini kadang-kadang minta yang itu tidak jadi, minta yang ini tidak jadi. Tetapi kalau hatinya bersemangat, kita layani dengan penuh sukacita, malah dibeli semua itu. Coba kalau dengan hati yang patah, oh si endi to sakjane sik dipilih sik Pak dituku. Ora sida tuku. Amin. Bersemangat. Yang ketiga, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya dan keluar sebagai pemenang di dalam Kristus. Katakan amin. Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Saya rindu ayat ini kita baca bersama-sama. Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Sudah ketemu? Oke. 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Selama kita masih ada di dunia ini yang sudah jatuh ke dalam dosa, kita tidak akan luput dari penderitaan dan masalah. Tetapi orang yang bersemangat di dalam Tuhan Yesus dapat menanggung semua penderitaan dan masalah itu karena Tuhan Yesus menjadi kekuatan kita. Seorang ibu-ibu sik cuciane sak gunung tidak akan pernah ngomel-ngomel, patah semangat. Sik cuciane juga sak gunung, cucian piring maksudnya. Nyucinya dengan bersemangat, ngumbahane dengan bersemangat. Amin. Itu hanya contoh-contoh kecil Bapak Ibu Saudara. Jadi marilah kita senantiasa bersemangat. Juga saat kita memasuki hari yang baru, jauhkan dari hidup kita segala kekecewaan, kepedihan hati, kepahitan, dosa-dosa yang menghimpit. Pandanglah terus akan janji Tuhan yang ada dalam Roma pasal berapa tadi? 8 ayatnya yang ke-28. Kita baca bareng-bareng yuk. Roma 8 ayat 28. Pelan dan jelas tanamkan di hati kita. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat kita. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bersemangat dalam mengisi anugerah kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Saya akan ulangi. Pertama, untuk selalu bersemangat, hindari kepedihan hati. Kedua, untuk selalu bersemangat, hindari patah semangat. Yang ketiga, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya dan keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu Saudara adalah pemenang. Amin. Pemenang dalam memperjuangkan apa saja. Mungkin pagi hari ini kita masih dalam perjuangan yang tidak mudah. Semangat. Ada kasih Tuhan
Yang tidak bisa kita ukur itu yang akan bersama-sama dengan kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa membangun, mengajak kita semua untuk senantiasa bersemangat. Kita nyanyikan pujian tadi di awal kita. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Perjuangan, kesukaran, kesulitan yang Bapak Ibu Saudara masih hadapi hari ini. Kita punya penolong. Amin. Kita punya penolong yang senantiasa akan membela dan memampukan kita. Haleluya. Kasih Tuhan, setia Tuhan dan cinta Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apa. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan dengan iman. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Katakan dengan iman. Kau gunung batuku dan pertahananku.
Kau Tuhanku di atas segalanya. Dia sumber pertolonganmu dan tidak pernah meninggalkan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Tidak hanya mengenal kami, mengerti keadaan kami, tetapi Engkau menjadi pembela kami. Kesempatan pagi hari ini saya undang anak-anak sekolah minggu dan pemuda dan remaja untuk berlutut di depan. Kami orang tua ingin mendoakan kalian. Ayo maju, kita akan berdoa. Saya undang Bapak Yusak, Bapak Bambang untuk tumpangkan tangan kepada anak-anak kita. Yesus, padamu ku berseru. Sini boleh. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Berlutut di depan. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Lagi kita mau angkat tangan, kita doakan anak-anak kita. Padamu ku berseru, penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu panjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, ku memuji nama-Mu, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu panjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu panjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu. Haleluya, boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Haleluya, haleluya. Kau Tuhanku, ku memuji nama-Mu panjang umur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya.
Kami bersyukur meteraikan tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Kami punya Allah yang dahsyat, yang kasih-Nya tidak bisa kami ukur panjang lebar tinggi dalamnya. Cukup buat kami untuk bersemangat di setiap harinya. Berkati satu persatu umat-umat ketebusan-Mu, dari yang duduk paling depan sampai duduk paling belakang, tidak terlewatkan. Ada semangat, ada kekuatan yang baru, sehingga mereka boleh cakap dan mampu dalam menghadapi hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Pagi ini siapa yang diberkati dengan firman Tuhan, lambaikan tangan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kita memberikan persembahan untuk perjalanan Tuhan tempat ini. Kita naikkan pujian jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, orang benar semakin terang hingga rembang bunga hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Haleluya. Dalam hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Dalam hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan ku kembali, dan membangunkan ku kembali, dan membangunkan ku kembali. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Engkau sudah berkati kami dengan berkat firman-Mu Tuhan yang luar biasa. Kiranya Engkau sudah melihat tangan-tangan anak-anak-Mu yang sudah terulur untuk membantu pekerjaan tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati dengan berlipat kali ganda. Biarlah gereja ini bisa menyebarkan, memperluas kerajaan sorga di tempat ini sehingga nama Tuhan dimuliakan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam kuasa-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Semangat. Kita akan berikan persembahan, tetap semangat. Sudah ya persembahannya ya. Pengumumannya sebentar. Jam 9:30 pagi ibadah sekolah minggu. Sampai lupa saya semangatnya. Berterima kasih sama Pak Gembala yang sudah melayani. Tuhan tolong, Tuhan berikan pengertian hikmat supaya firman Tuhan semakin dibukakan dan jemaat di tempat ini semakin cinta Tuhan, terus menjadi umat
yang setia dan menjadi gereja yang diinginkan Tuhan. Oke, saya ulang, sebentar jam 9:30 pagi ibadah sekolah minggu. Anak-anak mungkin nggak pulang nih ya, tanggung atau mau pulang ya. Ya terserah orang tuanya. Tapi yang pagi ini anak-anaknya belum ke gereja, nanti pulang siapkan untuk mereka dibawa ke gereja beribadah kepada Tuhan. Jam 9 pagi ada ibadah pelepasan jenazah almarhum Bapak Dwi Haryanto atau Oi Kim Chiang di Gotong Royong. Jadi Bapak Ibu kalau mau ikut ibadah atau mau sangseng sebelum jam 9 sudah tiba di Gotong Royong karena acara ibadah dimulai jam 9 pagi. Terus hari Senin kedua ya ini betul Pak ya. Ya ada ibadah di Kesesi. Kita doakan supaya Kesesi dilawat Tuhan. Ya, ada kemerdekaan di sana. Banyak orang dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Selasa ibadah wanita jam 5 sore. Hari Rabu ibadah umum jam 5 sore. Bapak Ibu bisa hadir dalam ibadah umum ini. Terus Kamis ada doa puasa di gereja. Jemaat yang mau ikut doa bisa hadir di gereja jam 12 siang. Hari Jumat, kalau Jumat minggu lalu ibadah di Kesesi ditunda karena tuan rumahnya keluar kota dan direncanakan Jumat ini bisa ibadah di Kesesi. Tuhan kiranya tolong sehingga tidak ditunda lagi, tidak ada yang kecelek ya. Nanti bisa diumumkan di grup pria kalau ada penundaan, nanti ketua pria bisa umumkan sehingga orang-orang yang hadir tidak kecelek ya. Terus hari Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5:30 sore. Hari Minggu depan bertepatan dengan tanggal 17 Agustus, gereja kita akan mengadakan acara ya ibadah pagi seperti biasa. Kalau bisa pakai baju warna merah bawahan putih, tapi enggak dipaksa ya. Nanti minta orang tuanya dibeliin pada orang tuanya sedang kekurangan, enggak. Jadi yang punya baju merah bisa dipakai. Kalau punya bawahan putih dipakai bawahnya hitam enggak apa-apa. Jadi dianjurkan pakai baju merah. Kayak Imlek dulu itu pakai baju merah ya. Jadi minggu depan kita pakai baju merah. Setelah ibadah selesai nanti ada sarapan bersama. Habis itu ada jalan sehat. Ya jalan sehat, semua boleh ikut jalan sehat. Dan apa? Terus ada lomba-lomba, orang tua ikut lomba, nggak tahu lombanya apa ini panitia. Setelah itu kumpul nanti ada door prize-nya, betul ya? Ada door prize-nya. Ada door prize-nya. Nanti setiap yang ikut jalan sehat dikasih kartu mungkin dan nomornya. Nah, nanti setelah selesai semua diundi yang diberkati Tuhan dapat berkat itu door prize. Ya, jadi paham jelas minggu depan kalau bisa pakai baju merah ya. Tadi pakai sepatu cat mungkin kalau bisa karena kita mau jalan di sekitar sini aja. Jangan pakai hak tinggi ibu-ibu ya, nanti nggak bisa jalan kalau jalan. Pakai sepatu yang rendah-rendah aja, sandal sepatu nggak apa-apa. Khusus untuk minggu ini pakai aja sepatu yang tidak tinggi-tinggi. Kalau punya sepatu cat pakai sepatu cat nggak apa-apa ya. Jadi jalannya nggak terganggu. Nanti pulang gereja, aduh goro-goro jalan-jalan nih kakiku sakit. Ya kalau kakinya sepatunya segini ya sakit. Ya kalau sepatu cat nggak akan sakit. Tuhan tolong kita semua. Ya mari kita doakan acara minggu ini supaya berjalan dengan baik. Indonesia dilawat Tuhan. Amin. Wiradesa dilawat Tuhan. Gereja ini jadi berkat untuk Wiradesa. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita itu aktif loh. Dia turut bekerja dalam segala. Dia nggak pernah diam. Dia itu aktif. Dia terus bekerja terus di dalam hidup orang-orang yang mengasihi Dia. Mari kita berdiri semua. Kita pujian. Jadikan ku alatmu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggi. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu. Nanti kami undang Ibu Wisya berdoa dan doa berkat oleh Bapak Gembala. Berkumpul Tuhan di hadapan tatamu.
sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Katakan genapi firman-Mu. Genapi firman-Mu. Jadikan aku, jadikan Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Bapa memenuhi Indonesia. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan membakar hati, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api sampai seluruh wiradesa, sampai seluruh sampai seluruh wiradesa, sampai seluruh wiradesa dipenuhi api kemuliaan, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Api kemuliaan-Mu api kemuliaan-Mu. Beri pujian bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Segala puji hanya bagi Amin, Engkau amin. Tuhan, segala kemuliaan kebesaran hanya Terima bagi-Mu kasih, Yesus. Tuhan. Pagi hari ini kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu, Haleluya. pemeliharaan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan, untuk Haleluya. kemurahan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Terima Sehingga kasih. pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Amin. Kesempatan yang indah ini pun Amin. kami tahu hanya oleh kemurahan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Engkau yang sudah pimpin ibadah ini dari permulaan hingga selesainya. Dan kami percaya berkat-berkat-Mu tercurah dari surga bagi kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Haleluya. Bahkan Tuhan,
yang menjadi permohonan kami, Amin. yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan terjadi lawatan Allah. Kami rindu penuaian besar terjadi Terima di kota kasih, kami Wiradesa ini, di bumi Indonesia ini Amin. Tuhan. Amin. Bekerjalah Roh-Mu, lawatlah kami Tuhan, pakai seluruh umat-Mu untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup, sehingga boleh banyak jiwa-jiwa kasih, datang Tuhan. kepada Engkau untuk mengenal dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Haleluya. Engkau mengetahui persis Tuhan apa yang terjadi di bumi Indonesia ini. Kami mohon kemurahan-Mu, Engkau jamah Tuhan. Haleluya. Semua pemimpin-pemimpin kami, Engkau berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan Indonesia dimenangkan untuk Engkau. Terima kasih, Kami rindu Tuhan. nama Tuhan boleh Amin, dipuji, amin, ditinggikan di bumi Indonesia ini Tuhan. Kami tahu apa yang mustahil bagi kami, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan Amin. untuk bangsa kami Indonesia. Terlebih kami bersyukur untuk kemerdekaan yang Haleluya. Tuhan karuniakan kepada kami. Kemerdekaan dari setiap dosa-dosa, Amin. dari setiap kutuk-kutuk Haleluya. dosa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, untuk anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami semua yang hadir pagi hari ini. Memberkati juga Tuhan hamba-Mu, Bapak Ibu Gembala kami. Haleluya, Engkau haleluya. pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran guna kemuliaan kebesaran nama Engkau. Tahu kami hanya dapat berserah kepada Engkau Haleluya, Tuhan. Di dalam kemudaannya Tuhan Engkau akan pakai Tuhan. Bukan dengan kuat dan Amin, gagahnya. amin, Melainkan kuat kuasa-Mu yang akan memampukan hamba-Mu untuk menggembalakan sidang-Mu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Berikan persatuan, kesatuan Amin. di dalam tubuh gereja GPDI Berea Wiradesa ini Tuhan. Haleluya. Biarlah Bapak Ibu Gembala kami, pengerja yang ada, seluruh majelis, bahkan seluruh jemaat yang Haleluya, ada. haleluya, Kami boleh sehati haleluya, sepikir di dalam haleluya, Engkau. haleluya. Memajukan pekerjaan-Mu di tempat ini. Mempunyai motivasi yang benar di dalam Amin, mengiring dan amin, melayani amin. Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan, nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih, Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati juga anak-anak-Mu, kaum muda, remaja, anak-anak Haleluya, sekolah minggu haleluya, Tuhan. Berikan kepada mereka roh yang takut akan Amin, Engkau, roh yang amin, mengasihi Engkau Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi jiwa-jiwa yang boleh menjadi prajurit-prajurit-Mu, memenangkan jiwa-jiwa bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah Amin. kami masing-masing. Kami percaya penyertaan-Mu akan selalu nyata dalam kehidupan Haleluya, kami. haleluya. Segala pekerjaan kuasa kegelapan, roh jahat yang mencoba mengganggu kami, mencuri Terima damai kasih, sejahtera-Mu dari hati dan hidup Tuhan. kami. Segala roh jahat yang mencoba mencelakakan kami, mengintimidasi kami, dalam nama Yesus Dalam kami nama hancurkan dan Yesus, haleluya. patahkan. Terima kasih Tuhan, Terima kami kasih, percaya Tuhan, tangan Tuhan senantiasa menopang dalam kehidupan Amin, kami. Segala pujiannya bagi Engkau, segala kemuliaan kebesaran hanya bagi-Mu. Dan kami sudah berdoa serta mengucap syukur pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup, Terima kasih. yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat terkasih, marilah kita pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus bekerja, berkarya dari sekarang, besok, bahkan sampai hari Maranatha. Ucapan berkat ini disampaikan dengan iman, diterima dengan iman,
di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku